Puji Tuhan, haleluya. Renungan firman Tuhan saat ini terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, kekristenan seringkali menjadi sorotan. Ada yang mendapat sorotan yang baik, ada pula yang mendapat sorotan yang kurang baik. Dan Alkitab mencatat bahwa kehidupan kita ini bagaikan surat terbuka yang dapat dibaca oleh setiap atau semua orang. Karena itu setiap orang percaya sepatutnya lah kita selalu mengawasi kehidupan kita agar tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Paulus menuliskan bahwa ada 3 sikap yang sepatutnya dimiliki oleh setiap orang percaya di akhir zaman ini. Yang pertama adalah mampu menguasai diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini ada banyak hal, ada banyak kejadian, ada banyak peristiwa yang dapat memancing kita untuk berbuat dosa. Banyak orang mudah marah, banyak orang mudah terpancing untuk melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan tidak sedikit orang rela untuk melakukan pembunuhan hanya untuk memenuhi keinginannya. Bahkan ada yang mengambil jalan pintas karena tidak mampu lagi menguasai diri, mengakhiri hidupnya. Nah, kalau kita selidiki, kita mengamati kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi ini, dan salah satu jawaban yang kita dapatkan adalah tidak mampu menguasai diri. Itulah sebabnya penguasaan diri adalah sangat penting dalam kehidupan kita orang percaya. Amsal Sulaiman 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dalam Titus 2 ayat 6, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu aspek dari buah roh adalah penguasaan diri. Galatia 5 ayat 23. Orang yang dapat mengendalikan diri melebihi seorang yang merebut kota. Itu saudara bisa baca dalam Amsal Sulaiman pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-32. Penguasaan diri dalam kehidupan orang percaya sangat penting. Saudara, pengendalian diri adalah satu kemampuan ilahi yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang percaya. Dan ini merupakan ketetapan hati serta pikiran untuk menahan dan mengendalikan diri agar kita bisa bereaksi, kita bisa berbicara, kita bisa berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Tidak adanya pengendalian diri akan membawa kehidupan, keluarga, perusahaan, pelayanan, dan lain sebagainya menuju kepada kehancuran. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Apa saja yang harus kita kendalikan? Antara lain kemarahan atau emosi. Emosi yang tidak terkendali menimbulkan pertengkaran dan perkelahian, dan tidak jarang berakhir dengan perusakan atau pembunuhan. Keinginan mata. Pengkhotbah pasal 2 ayat 10. Apabila keinginan mata tidak dikendalikan, kita akan hidup boros dan tidak bijaksana. Mulut. Yakobus pasal 3 ayat 2 sampai 3. Apabila kita dapat mengendalikan mulut, kita akan dapat mengendalikan seluruh tubuh kita. Saudara, masih banyak lagi yang dapat kita kendalikan, yang harus kita kendalikan. Pikiran kita, sikap dan reaksi, hawa nafsu. Masih panjang daftar-daftar itu yang harus kita kendalikan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, tentu timbul pertanyaan, bagaimana kita dapat mengendalikan diri? Yang pertama, saudara, kita harus menambah iman dengan kebajikan atau takut akan Tuhan, dan kebajikan dengan pengetahuan. Pengetahuan yang mana? Yang progresif dan masa kini. Setelah itu baru kita dapat sampai kepada penguasaan diri. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 6. Bagaimana kita dapat mengendalikan diri? Yang kedua, merenungkan dan menghidupi firman-Nya. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saudara, firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca saja, tetapi harus direnungkan dan dipraktikkan. Bagaimana kita harus mengendalikan diri kita? Yang ketiga, kita harus membangun manusia roh kita dengan terus melatih roh kita melalui doa, penyembahan, puasa, dan membaca firman. Dan yang keempat, hidup dalam kasih karunia-Nya. Saudara, itu yang harus kita lakukan untuk kita mampu, agar kita mampu mengendalikan diri kita. Apa yang harus ada dalam kehidupan setiap orang percaya di akhir zaman ini, selain mampu mengendalikan diri? Yang kedua, kita harus bisa tenang. Jadilah tenang. Ketenangan adalah kebutuhan semua orang. Sebab tanpa ketenangan, orang tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Sebaliknya, ketika kita mampu untuk tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Alkitab mencatat di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 bagian B. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Hal ini berarti bahwa ketika kita belajar untuk tenang, maka ada kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan untuk menghadapi setiap persoalan, menghadapi setiap masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daud berkata di dalam Mazmur 62 ayat 1, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi hal yang kedua sepatutnya dimiliki oleh setiap orang percaya, jadilah tenang. Kalau yang pertama tadi mampu menguasai diri, yang kedua jadilah tenang. Kita lihat satu contoh dalam Alkitab, waktu Gehasi. Gehasi itu adalah pembantu atau bujang daripada Elisa. Pagi-pagi dia keluar dan melihat banyaknya tentara musuh yang mengepung. Dia menjadi sangat takut, tidak tenang. Yang keluar dari bibir mulut adalah celaka.
Waktu kita sedang menghadapi persoalan yang berat, masalah yang berat, apakah kita bersikap seperti Gehazi? Jadi tidak tenang, gugup. Atau kita seperti Elisa, yang begitu tenang sehingga mampu berkata, jangan takut, sebab yang menyertai kita jauh lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Gehazi melihat masalah sehingga dia tidak tenang. Tetapi Elisa melihat Tuhan, pandangan kita akan menentukan apakah kita akan menang atau kalah. Jadilah tenang, saudara, dalam menghadapi setiap persoalan. Jadilah tenang dalam menghadapi setiap isu yang datang. Jadilah tenang ketika kita sedang diperhadapkan kepada sesuatu yang begitu menekan kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, apa yang sepatutnya dimiliki setiap orang percaya di akhir zaman ini? Yang pertama tadi, mampu mengendalikan diri. Yang kedua, jadilah tenang. Yang ketiga, suka berdoa. Doa itu bukanlah perkara yang mudah, saudara. Sebab sejatinya doa itu adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa berdoa itu hanya sebatas susunan kata-kata yang indah saja. Jangan pernah berpikir bahwa doa itu hanya sebatas kita mengungkapkan keinginan kita. Tapi doa itu adalah hubungan ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita cenderung hanya rajin berdoa pada saat-saat kita ada dalam kesulitan? Kita lebih cenderung berdoa ketika kita ada dalam tekanan. Padahal bukankah kita setuju bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen? Tanpa nafas seseorang mati, saudara. Orang percaya, orang Kristen yang tidak berdoa sama dengan mayat-mayat rohani. Jasmani hidup, tapi rohaninya mati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak alasan mungkin sering kita dengar. Ya, apakah ada yang juga sering kita jadikan alasan untuk kita tidak berdoa? Ada yang berkata, saya tidak tahu caranya. Benarkah kita tidak tahu caranya? Atau kita tidak mau? Atau kita tidak mau tahu? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukalah Alkitab saudara. Kita bisa belajar dari cara Abraham berdoa, dari cara Musa berdoa, dari cara Daud berdoa, Salomo berdoa, Nehemia berdoa, Paulus berdoa, bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa, doa Bapa kami. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk berkata tidak tahu cara berdoa. Alasan yang kedua, saudara, ada yang berkata kita bingung bagaimana harus memulai doa. Lucu kedengarannya, saudara. Lucu sekali kedengaran. Bagaimana memulai berdoa? Tetapi kalau kita memulai ngobrol dengan teman, ngobrol dengan orang-orang kelompok kita, apalagi yang suka gosip, ada banyak cara. Secara otomatis bisa langsung kita bercerita. Kenapa dengan Tuhan kita tidak bisa bercerita? Kenapa kita berkata bahwa kita tidak tahu harus memulai dari mana kalau kita berdoa dengan Tuhan? Alasan yang ketiga, saudara,
Saya tidak pintar berkata-kata. Saudara, pernahkah Tuhan memberikan teguran karena doa yang kurang puitis? Pernahkah Tuhan atau tercatat dalam Alkitab Tuhan menegur seseorang yang berdoa karena kata-katanya tidak bagus, tidak tersusun rapi, tidak ada intonasinya, hanya datar saja? Pernah, saudara? Esensi doa bukanlah rangkaian kata-kata indah, tetapi hati yang mau datang kepada Tuhan. Ada masih banyak alasan, saudara, yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ya. Masih banyak alasan yang dikemukakan. Tapi pada kesempatan ini, saudara, mari milikilah hati yang suka berdoa. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita minta Tuhan menghangatkan hati kita dengan kerinduan untuk datang kepadanya dalam doa setiap hari, dalam doa setiap saat. Bukan hanya pada waktu kita mengalami tekanan, bukan pada waktu kita mengalami kesusahan, tapi mari setiap saat, sebagaimana firman Allah katakan, berdoalah dengan tidak jemu-jemu, berdoalah dengan tidak berkeputusan. Kita tidak sekedar datang sebagai peminta-minta, tetapi mari kita datang sebagai anak yang dikasihinya dan mengasihinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan.